Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Abraham adalah salah satu figur yang sangat penting sekali yang dicatat di dalam Alkitab atau firman Allah. Kisah hidup Abraham bersama anak-anaknya selalu mendominasi di dalam kitab Kejadian dan beberapa kitab selanjutnya sampai pada kitab Perjanjian Baru. Abraham disebut dan dikenal sebagai Bapa orang beriman. Dan Alkitab juga mencatat bahwa Abraham adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab yang diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Dalam teks firman Tuhan hari ini dinyatakan bahwa di dalam Kristus berkat Abraham bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Artinya berkat Abraham bisa juga sampai kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah memberkati Abraham? Yang pertama, kenapa Allah memberkati Abraham adalah karena Abraham selalu taat pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 12 ayat yang pertama. Ini adalah titik awal dari kehidupan Abraham. Dia diminta untuk melakukan apa yang tidak masuk akal dari sudut pandang manusia. Ia diminta untuk pergi ke suatu tempat yang belum atau tidak diketahuinya. Tetapi Abraham tetap taat pada perintah Tuhan. Dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kejadian 12 ayat 4. Ketaatan Abraham adalah bukti bahwa ia mengasihi Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menyuruh dia untuk menyerahkan anaknya, yaitu Ishak, Abraham pun rela mempersembahkannya atau mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga di dunia ini. Abraham lebih mencintai pemberi berkat daripada berkat itu. Kekasih Tuhan, ketika kita meneladani sikap Abraham, maka berkat Abraham akan nyata dalam kehidupan kita. Dalam situasi kondisi seperti apapun, kita harus tetap taat kepada perintah Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, sehingga cepat atau lambat janjinya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, mengapa Allah memberkati Abraham? Karena Abraham selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Mezbah merupakan suatu wadah atau tempat di mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mezbah juga dapat disebut sebagai tanda hubungan kita dengan Tuhan, yang artinya saat kita membangun mezbah, kita sedang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Abraham selalu membuat mezbah di semua tempat yang ia datangi sebagai tanda syukur dan kasihnya kepada Tuhan. Dikatakan demikian, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu," maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan
yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Saat Abraham membangun mezbah Tuhan, maka Tuhan memberkati. Kekasih Tuhan, mungkin selama ini kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan supaya bisa tergenapi dalam hidup kita. Tetapi sampai sekarang mungkin hal tersebut belum terrealisasi atau belum tergenapi. Mari kita lihat kembali kepada diri kita. Apakah kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan? Apakah kita sudah membangun mezbah Tuhan? Apakah kita selalu membangun keintiman dengan Tuhan? Sebab untuk menggenapi janjinya, Tuhan akan memberikan satu proses kepada kita semua. Dan melalui proses tersebut, Tuhan mau agar setiap kita terus membangun hubungan yang baik dan intim dengannya, serta bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham, maka berkat-berkat Abraham bisa juga menjadi bagian dalam kehidupan kita sesuai yang sudah dijanjikan oleh firman Tuhan bagi